Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Anak-anak kelas 7A, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini adalah hari pertama dalam pembelajaran tafsir. Perkenalkan, saya adalah Ustaz Zainal yang insya Allah nanti setelah 1 tahun ke depan akan mengampu anak-anak dalam belajar tafsir. Dan insya Allah pada hari ini pelajaran yang pertama kita akan membahas tentang kembali kepada Allah dan menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan buku paketnya bisa dibuka, disimak untuk mengikuti pembelajaran. Ya, lebih-lebih pada masa seperti ini ya, bisa kita lihat adanya wabah yang sedang menimpa dunia. Tentu jelas itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala semua peristiwa yang ada di alam semesta ini. Kemudian tentu salah satu hal yang menyebabkan kita sampai hari ini belum bisa pembelajaran tatap muka karena kita melihat keadaan yang sampai hari ini qadarullah belum bagus, belum kondusif. Maka sebagai orang yang beriman hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya adanya wabah itu ketika Allah ingin mengangkatnya sangat mudah. Maka ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga wabah ini segera berakhir. Dan kita hanya meminta pertolongan, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita sedang dalam keadaan sulit seperti pada saat ini kita malah meminta kepada selain Allah, meminta kepada dukun, meminta kepada pohon besar, atau meminta kepada sesembahan selain Allah. Jangan sampai. Maka seberat apapun keadaan kita, hendaknya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, silahkan untuk buku paketnya bisa dibuka ya di pembelajaran yang pertama. Apa yang dipelajari yaitu tentang surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menghafal surat An-Nas dan Al-Falaq dengan mutqin. Ustadz yakin anak-anak di kelas 7A semua sudah hafal ya An-Nas dan Al-Falaq insyaallah. Yang kedua, menghafal dari makna kosakata yang ada di buku juga ada ya. Itu hanya sedikit, hanya 5 saja. Insyaallah mudah nanti dibaca beberapa kali sudah hafal. Yang selanjutnya mengetahui keutamaan dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Loh, surat An-Nas dan Al-Falaq itu ada apa? Gak sampai punya keutamaan. Nanti kita pelajari. Selanjutnya mengetahui tafsir singkat dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Nanti bisa kita pelajari kalau tidak hari ini nanti di pertemuan yang berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah memahami faidah-faidah yang terkandung dalam surat An-Nas dan Al-Falaq. Begitu anak-anak, silahkan dipersiapkan bukunya. Kita mulai ya bahasan, yaitu yang pertama tentang surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Insya Allah sudah hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, insyaallah anak-anak sudah hafal mungkin ya. Nanti Ustaz harapkan anak-anak besok kapan-kapan bisa Ustaz cek hafalan surat An-Nas dan Al-Falaq satu persatu. Berikutnya kita akan mempelajari tentang keutamaan dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Jadi surat An-Nas dan Al-Falaq ini mempunyai keutamaan yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengkhususkan kedua surat ini dibaca di beberapa waktu yang ditentukan oleh syariat.
Kapan saja itu? Nah, yang pertama adalah selesai sholat wajib. Ya, jadi anak-anak yang harus sudah hafal, dan insya Allah sudah hafal ya. Ini kan surat-surat pendek yang sudah sering dibaca, walaupun itu di sekolah negeri kemarin ataupun yang kemarin malah dari sekolah Islam, insya Allah sudah hafal. Maka silakan ketika selesai sholat dibaca surat An-Nas dan Al-Falaq, nanti tambah Al-Ikhlas. Begitu ya. Yang pertama, selesai sholat wajib, hendaknya kita menyempatkan diri untuk membaca surat An-Nas dan Al-Falaq, atau bisa ditambah surat Al-Ikhlas. Yang berikutnya yaitu dibaca bersama dengan zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi setelah sholat subuh sampai dengan pagi, atau nanti zikir petangnya setelah atau ba'da asar sampai maghrib. Waktu-waktu yang digunakan untuk berzikir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya, dari segala keburukan. Maka surat ini pun juga dibaca, karena jelas sekali dalam ini nanti maknanya kan dari dua surat ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang ketiga adalah hendak tidur. Nah, jadi ketika hendak tidur diusahakan selain membaca doa mau tidur, dibaca juga ini surat An-Nas dan Al-Falaq 3 kali tambah Al-Ikhlas juga 3 kali. Seperti itu ya, 3 waktu yang disyariatkan untuk membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Insya Allah paham? Yang pertama selesai sholat wajib, yang kedua zikir pagi dan zikir petang. Berarti ini 2 ya, pagi dan petang. Dan yang ketiga adalah hendak tidur. Baik, silahkan mulai hari ini harus dipraktekkan ya anak-anak ya. Selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah kosakata. Nah, ini untuk hari-hari yang pertama ini kita masuk ke pembahasan yang ringan dulu ya. Kosakata yang pertama yaitu dari surat An-Nas ya, al-waswas. Al-waswas. Was-was itu adalah bahasa-bahasa di Indonesia juga ya. Marai was-was wae. Nah, itu ternyata dari bahasa Arab. Maksudnya al-waswas di sini apa? Banyak was-was. Yaitu bisikan-bisikan yang dilemparkan oleh setan. Jadi setan itu berusaha menggoda manusia dengan segala cara. Kadang seseorang mau dulu ya, ketika sudah mulai bisa datang ke masjid, ketika masjid itu dibuka, dipergunakan tidak ada wabah kemarin, kadang ada orang yang ke masjid takut, wah aku di masjid tidak diganggu sama jin atau setan. Itu adalah was-was. Atau ketika wudhu, sebagian orang ada yang wudhu tapi terkena was-was setan. Aku mau wudhu nih wis sempurna belum ya, sikutku mau wis rampung belum ya. Jadi dia wudhu lagi. Setelah selesai dia wudhu, dia mau sholat, dia was-was lagi. Mau kira-kira nggon sikilku wis sempurna belum ya basuhannya ya. Dia was-was, dia wudhu lagi. Hingga akhirnya dia sampai terlambat mengikuti sholat berjamaah. Itu adalah was-was syaitan. Maka hendaknya ketika berwudhu, salah satu adalah disyaratkan untuk membaca basmalah. Basmalah kita membaca bismillah, kemudian kita wudhu dengan berhati-hati dan kita yakin sudah sempurna. Jadi tidak ada was-was dari setan, tidak ada gangguan. Atau terkadang pas sholat, kok kerasa kentut, tadi kentut apa enggak? Itu juga was-was setan. Kalau kita memang tidak merasa yakin kita kentut, ya kita enggak kentut. Jadi jangan ragu-ragu di dalam sholat. Itu. Selanjutnya al-khannas. Al-khannas apa? Yaitu orang yang kembali atau dia berhenti dari was-was syaitan. Ketika dia tadi mungkin terkena was-was syaitan, dia takut, dia merasa ragu, dia kembali. Caranya bagaimana? Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan lepas was-wasnya ketika seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya.
Yang selanjutnya adalah al-falaq, yaitu waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala al-falaq, di waktu subuh. Selanjutnya an-nafathati. An-nafathati yaitu tiupan tanpa ludah. Yang di sini dimaksud adalah tukang-tukang sihir. Jadi tukang-tukang sihir kan seperti biasa ya, memberikan tiupan-tiupan kepada orang yang mau disihir. Tujuannya apa? Bisa mengirimkan penyakit, bisa mengirimkan ketakutan, dan mengirimkan hal-hal yang buruk bagi orang yang ingin disihir. Maka pentingnya di sini ketika seorang yang beriman itu mempunyai senjata. Dengan berlindung kepada Allah, membaca surat An-Nas, Al-Falaq sesuai yang disyariatkan, maka insya Allah Allah akan melindungi orang tersebut dari kejahatan tukang sihir. Yang jadi masalah terkadang orang itu hafal, orang itu sudah tahu betul surat An-Nas dan Al-Falaq, tapi tidak mau mengamalkan. Maka hendaknya anak-anak sekali lagi kami sarankan, mulai hari ini di 3 waktu atau 4 waktu yang telah kita sampaikan di awal tadi, mulai dipraktekkan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Begitu ya. Selanjutnya yaitu hasad. Selain daripada melindungi seorang dari gangguan sihir, An-Nas dan Al-Falaq juga melindungi seorang dari gangguan orang yang hasad. Orang yang hasad ini luar biasa. Ya, kejahatannya luar biasa. Dia tidak suka ketika seseorang itu melihat orang lain mendapat kesenangan, mendapat kenikmatan, dia susah. Bahkan dia berusaha bagaimana caranya orang yang senang itu hilang nikmatnya. Nah, ini berbahaya. Jadi sebagian orang yang hasad itu sampai melakukan berbagai cara bagaimana supaya nikmat itu hilang biar dia jadi susah, dia sengsara. Maka sekali lagi, semua itu insya Allah akan bisa dilindungi dengan cara kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Begitu anak-anak. Sementara itu dulu ya untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang surat An-Nas dan Al-Falaq. Yang kita bahas tadi, yang pertama adalah tentang lafaz ya dari surat An-Nas Al-Falaq. Yang kedua adalah waktu-waktu yang disyariatkan dalam membaca surat An-Nas dan Al-Falaq, yaitu selesai sholat wajib, kemudian zikir pagi dan petang, dan hendak tidur. Yang selanjutnya adalah kosakata yang tadi sedikit kita sampaikan kandungannya. Demikian anak-anak, nanti akan ada sedikit tugas ya. Insya Allah sangat mudah. Kalau anak-anak menyimak video ini pasti bisa menjawab. Sekian dulu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan pembelajaran yang berikutnya. Tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.